Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororian. Kisah misteri kali ini datang dari Mas Suryo yang berprofesi sebagai penjual bakso keliling. Waktu itu hari Kamis malam Jumat, Mas Suryo berjualan seperti biasanya, berkeliling berjualan bakso mengelilingi kampung yang pada saat malam itu suasana kampung terasa sangat sepi sekali. Tidak terlihat satupun warga, bahkan tidak ada warga yang berkumpul sama sekali. Bahkan ketika melewati pos ronda, tidak ada satupun warga yang berjaga ataupun ronda di pos ronda tersebut. Akhirnya setelah berjam-jam berkeliling kampung, Mas Suryo merasa kelelahan. Kemudian Mas Suryo memutuskan untuk beristirahat dan mangkal di pos ronda tersebut. Persis di samping pos ronda tersebut terdapat tiang lampu penerang jalan dan juga pohon mangga yang cukup besar. Pada malam itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun belum satupun bakso yang terjual. Sambil menunggu pembeli dan mangkal di pos ronda itu, Mas Suryo memukul mangkuk secara bertahap dan berirama sebagai tanda bahwa ada yang berjualan bakso. 1 menit Mas Suryo memukul, 2 menit, 3 menit memukul mangkuk, hingga 10 menit memukul mangkuk, tetapi tidak ada satupun orang pada malam itu. Mas Suryo pun bergumam, mungkin malam itu bukan rezekinya Mas Suryo untuk berjualan bakso, sehingga hingga pukul jam 10 malam belum satu mangkok bakso pun yang terjual. Seketika angin berhembus, Mas Suryo pun merasa kedinginan. Padahal sebelumnya angin berhembus semilir dengan tenang. Tiba-tiba lampu penerang jalan mati seketika. Mas Suryo pun terkejut, refleks menanggahkan lehernya ke atas seolah ingin mengetahui apa yang menyebabkan lampu penerangan jalan mati. Dalam kondisi yang gelap, Mas Suryo pun terkejut. Tiba-tiba ketika Mas Suryo menanggahkan lehernya ke atas, di atas pohon mangga, duduk di dahan pohon mangga sesosok wanita berbaju putih, berambut panjang, dengan mata yang tajam memandang wajah Mas Suryo. Mas Suryo pun bergegas lari sambil mendorong gerobak baksonya. Gerobak baksonya pun dalam kondisi didorong tergesa-gesa sempat berantakan dan kuah dalam panci rebusannya bertumpahan. Dalam kondisi yang ketakutan, Mas Suryo terus berlari sambil mendorong gerobak baksonya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebisanya Mas Suryo. Maklum karena kondisinya saat itu sedang panik. Mas Suryo pun menyadari bahwa sosok wanita tersebut adalah kuntil anak. Dalam kondisi yang lelah sambil ketakutan, akhirnya Mas Suryo berhenti sambil beristirahat dan merapikan gerobaknya yang agak berantakan. Kemudian Mas Suryo melanjutkan berjualan baksonya dengan memukul-mukul kembali mangkuk bakso. Mas Suryo pun mulai berkeliling kampung kembali. Ketika melewati rumah Pak RT, terlihat Pak RT sedang berada di depan teras rumahnya. Kemudian Pak RT keluar dari rumahnya menghampiri Mas Suryo. Mas Suryo pun mengira Pak RT akan membeli baksonya, tapi ternyata tidak. Pak RT hanya mengajak berbicara kepada Mas Suryo. Pak RT pun menghampiri kemudian berbincang dengan Mas Suryo. Pak RT bertanya, "Tumben malam begini masih berjualan bakso, Mas?" Mas Suryo menjawab, "Iya Pak RT, demi sesuap nasi." Pak RT pun menjawab, "Iya sih, boleh saja berjualan, tapi
Mas Suryo harus mematuhi adat aturan di kampung sini. Mas Suryo pun menjawab, maksudnya aturan adat kampung ini bagaimana Pak? Pak RT pun menjawab, loh, Mas Suryo belum tahu ya aturan adat di kampung sini? Kalau setiap malam Jumat Legi itu tidak boleh ada warga yang keluar rumah. Mas Suryo pun menjawab, wah saya tidak tahu Pak RT, karena saya kan bukan warga kampung sini. Saya baru tahu aturan adat ini. Mas Suryo pun minta maaf kepada Pak RT. Kemudian Pak RT menjawab, ya kalau gitu Mas Suryo harus segera pulang ya, karena sudah tahu aturan kampung adat ini bahwa tidak boleh ada warga yang keluar ketika malam Jumat Legi. Mas Suryo pun menjawab, baik Pak RT, kalau gitu saya segera pulang. Saya pamit Pak, dan saya mohon maaf. Mas Suryo pun bergegas pulang sambil mendorong gerobak baksonya. Dalam perjalanan pulang, Mas Suryo masih teringat tentang perbincangannya bersama Pak RT. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Mas Suryo mendengar seorang wanita memanggilnya seolah ingin membeli bakso. Dan benar saja, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiri Mas Suryo sambil membawa mangkok. Dan memang wanita itu ingin membeli bakso. Mas Suryo pun sangat gembira. Akhirnya pada malam itu baksonya ada yang membeli. Mas Suryo pun langsung menyalakan kompor untuk memanaskan baksonya. Ketika Mas Suryo membesarkan kompor, Mas Suryo melihat kaki wanita tersebut tidak menapak ke tanah. Dan alangkah terkejutnya ketika leher Mas Suryo menanggak ke atas, Mas Suryo terkejut bahwa sosok wanita tersebut adalah kuntilanak yang berada di atas dahan pohon mangga yang tadi berada ketika mangkal di pos ronda. Menurut mitos, wanita tersebut yang menjadi sosok kuntilanak dulunya adalah seorang noni Belanda yang dibunuh oleh warga pribumi, dan mayatnya dikubur di lokasi tepat di samping pohon mangga yang berada dekat dengan pos ronda tersebut. Wanita tersebut dibunuh pada malam Jumat Legi. Setiap malam Jumat Legi, arwahnya gentayangan seolah ingin menuntut balas dengan menakut-nakuti, menampakkan diri dan mengganggu warga sekitar yang ada di kampung tersebut. Setelah kejadian tersebut, akhirnya pada saat itu kepala kampung membuat aturan bahwa setiap malam Jumat Legi seluruh warga kampung tersebut dilarang keluar rumah ketika malam hari. Oke teman-teman, itu sekian cerita horor untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.